Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifi Fajar Nugraha dari kelas SI 4607 dengan NIM 12022223099. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mendemokan aplikasi penjualan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 file aplikasi kita. Yang pertama ada main.python. Nah, main ini berfungsi sebagai aplikasi atau untuk menjalankan aplikasi. Kemudian ada model ini berisi tentang login kita seperti username, password, kemudian ada produk, terus ada transaction, search product, dan lain sebagainya. Kemudian di page ini merupakan file utama kita. Nah, page ini berisi semua kegiatan yang dapat dilakukan di dalam aplikasi penjualan kita. Sebagai contohnya di sini ada login screen, kemudian ada valid login screen jika kita salah dalam menginputkan sesuatu, kemudian ada produk input. Di sini kita bisa menginputkan barang dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya di sini ada file utils. File utils ini berfungsi sebagai hiasan atau batas dalam aplikasi kita, atau bingkai dalam aplikasi penjualan ini. Dan juga ini berisi tentang bagaimana cara kita keluarnya dan codingan untuk keluar dari aplikasi. Kemudian yang terakhir ada your function. Your function ini berisi tentang function untuk menambahkan produk baru seperti ID barang, nama barang, harga barang, dan lain sebagainya. Dan juga berisi function untuk menjumlahkan barang dan menentukan total diskon dari barang yang kita inputkan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mendemokan aplikasi ini. Nah, ini merupakan tampilan login screen. Kita diminta untuk masukkan username dan password. Sebagai contoh, nah ini tampilan jika kita memasukkan password atau login atau username yang salah. Kemudian kita diminta untuk inputkan angka 1 untuk melakukan ulang. Kemudian kita masukkan username dan password yang benar. Nah, ini merupakan tampilan jika kita berhasil masuk ke dalam aplikasi. Kemudian saya ingin memilih angka 1 untuk menginputkan, atau bisa memilih angka 2 untuk transaksi penjualan dan keluar aplikasi dengan memilih angka 9. Di sini saya akan memilih angka 1. Kemudian ini merupakan home screen-nya. Jadi kita ini pilih angka 1 untuk input barang, kemudian untuk edit untuk memilih angka 2 untuk edit, pilih angka 8 untuk home screen, dan pilih angka 9 untuk keluar aplikasi. Saya akan menginputkan, jadi pilih angka 1. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nama barang. Nama barang di sini sebagai contoh susu beruang dengan harganya 12.000. Kita submit, pilih angka 1 jika iya, dan ketik 2 jika mengulang. Saya pilih angka 1. Nah, ini merupakan data barang yang telah diinputkan. Data barang 1 ini telah diinputkan oleh tadi codingan database kita. Kemudian kita bisa mengetik kurang dari atau lebih dari untuk pindah page, ketik 1 untuk hapus, ketik 2 untuk edit, ketik 3 untuk input barang lagi, ketik 4 untuk cari barang, dan ketik lainnya untuk kembali ke halaman utama. Sebagai contoh di sini saya ingin menginputkan barang lagi. Jadi saya bisa mengetik angka 3. Kemudian masukkan nama barang. Sebagai contoh meja dengan harga 120.000. Nah, kita submit. Nah, ini merupakan tampilan data barang kita tadi. Kemudian kita bisa
memilih memasukkan simbol lebih dari atau 4 untuk mencari data yang sudah kita submit. Sebagai contoh di sini saya ingin menggunakan lebih dari. Ini data barang 2 yang sudah kita masukkan tadi, susu beruang. Kemudian ini data barang 3 yaitu meja yang sudah kita submit tadi. Kemudian jika saya ingin mengedit, saya bisa pilih 2. Nama barangnya kita ganti jadi kursi dengan harga 100.000. Kemudian kita submit. Nah, ID barang 3 menjadi kursi dengan harga 100.000. Selanjutnya kita ingin menghapus data barang. Sebagai contoh saya ingin menghapus barang 3. Nah, jika kalian ingin menghapus barang 2, kalian bisa pindah ke page barang 2 dulu baru dihapus. Berhubung saya di sini ingin menghapus barang 3, jadi langsung saja ketik 1 untuk menghapus barang. Terus masukkan huruf Y untuk konfirmasi Y. Nah, kemudian barang 3 telah dihapus. Untuk memastikannya kita dapat mencarinya dengan memasukkan lebih dari simbol lebih dari atau mencarinya dengan angka 4. Di sini saya akan mencontohkan dengan angka 4. Dengan keywordnya bisa berupa ID barang atau nama barang. Sebagai contoh barang 3. Nah, berhubung barang 3 sudah dihapus, jadi barang 3 tidak dapat diinputkan. Kemudian kita bisa mengetik 3 untuk menginputkan barang lagi, atau mengetikkan huruf atau angka selain dari angka 3, sebagai contoh 9. Nah, di sini kita kembali ke home screen. Terus saya ingin ke home screen, jadi pilih angka 8. Kemudian saya ingin menuju ke transaksi penjualan dengan pilih angka 2. Nah, kemudian saya ingin menginputkan transaksi dengan pilih angka 1, atau bisa lihat data transaksi dengan pilih angka 2. Saya pilih angka 1 untuk menginputkan. Kemudian kita diminta untuk memasukkan ID barang. Sebagai contoh barang 2 dengan jumlah misalnya 100. Nah, ini akan keluar subtotal, total harga, dan diskon yang digunakan, yang didapatkan. Kemudian kita ketik 1 untuk tambah barang lain untuk transaksi ini, atau ketik 2 untuk selesai. Saya akan mengetikkan 2. Nah, ini merupakan tampilan data transaksi penjualan dan detail transaksinya. Kemudian jika ingin pindah ke transaksi 2, kita bisa memasukkan kode simbol lebih dari 2 kali, atau ingin pindah ke detail transaksi barang 2, kita bisa memasukkan ini. Sebagai contoh saya ingin pindah ke data transaksi penjualan 2, berarti kita masukkan simbol lebih dari 2 kali, terus enter. Nah, ini jadi transaksinya 2 dengan total transaksi adalah setelah diskon adalah 900.000 dan diskonnya 300.000. Kemudian jika saya ingin pergi ke home screen lagi, saya bisa mengetikkan huruf atau angka selain dari perintah-perintah yang ini. Sebagai contoh 9. Nah, di sini kita bisa kembali ke home screen. Selanjutnya, jika ingin keluar aplikasi, kita bisa mengetik angka 9. Nah, kita sudah keluar dari aplikasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.